Tes, tes, tes. Telah kita bahas bahwa ketika kita memahami tajwidul huruf itu diawali dari huruf cara belajarnya. Loh, kok malah mati zoomnya. Fun. Baik. Ketika kita memahami bahwa mempelajari tajwidul huruf atau tajwidul Quran secara umum mesti dimulai dari unsur paling kecil yaitu al-huruf, lalu bagaimana caranya kita belajar? Maka dalam ilmu tajwid dan qiraat tidak ada manhaj. Manhaj itu metode pembelajaran yang benar dan telah disepakati oleh para ulama selain melalui metode talaqi dan musyafahah. Enggak ada yang lain. Talaqi dan musyafahah. Talaqi artinya bertemu secara langsung, mengambil ilmu secara langsung. Kalau kata dasarnya laqiya, liqo. Talaqo itu nimba langsung dari sumber mata air gitu ya. Enggak gitu. Dan musyafahah dari kata syafatain, harus menggunakan lisan dan bibir. Murid membaca, guru menyimak, guru membaca, murid menyimak, seperti itu. Makanya Syekh Utsman mengatakan dalam kitab Haqqut Tilawah, fa'ala qari'il Qur'an, maka sudah sepatutnya bagi setiap pembaca Al-Quran ayyakhudha qira'atahu, untuk mempelajari bacaan Al-Qur'annya ala tariqit talaqi, melalui jalan talaqi, wal isnadi anisyuyukhil akhidina an syuyukhihim, dan memperhatikan jalur sanad dari guru-gurunya, yang guru-gurunya itu juga belajar kepada guru-guru lagi. Maksudnya apa? Maksudnya bukan otodidak. Jadi talaqi dan musyafahah nggak bisa otodidak. Jadi bagaimana cara belajar tajwid? Talaqi dan musyafahah, tidak bisa otodidak. Begitu. Gurunya harus punya guru, gurunya harus punya guru, gurunya harus punya guru, kayyasila, sampai ila ta'akudin, sampai kita itu memiliki keyakinan, berkeyakinan min anna tilawatahu, bahwa bacaan Al-Quran yang kita pelajari itu tutabiq maja'a an Rasulullah SAW. Jadi berdasarkan pengetahuan ilmiah, argumentasi ilmiah, bahwa tilawah yang kita pelajari itu adalah tilawah yang dahulu mudah-mudahan diamalkan sebagaimana yang datang dari Rasulullah SAW. Dengan bukti apa? Dengan bukti sanadin sahihin muttasil. Ya, kita tidak bisa memastikan 100% bahwa bacaan kita bacaan Nabi, tapi setidaknya ketika ada sanad, guru kita punya guru, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, itu menjadi salah satu dasar argumentasi ilmiah kita bahwa bacaan kita itu ada landasannya, ada dasarnya. Dengan apa? Dengan sanad. Jadi sanad itu apa? Sanad itu guru. Sanad itu punya guru. Begitu. Maka dengan kata lain, setiap pembelajar Al-Quran wajib bersanad. Wajib bersanad. Gak bisa enggak? Apa makna bersanad? Punya guru yang jelas. Yang gurunya punya guru yang jelas, yang gurunya punya guru yang jelas, yang gurunya punya guru yang jelas. Itulah makna bersanad. Jadi bersanad itu punya sandaran, punya guru. Tidak bisa otodidak. Begitu. Amma adapun ini tamada fi qiraatihi, kalau dia hanya mengandalkan dalam bacaannya itu alama qara'a fi butunil kutub, mengandalkan apa? Mengandalkan sebatas apa yang dia baca dari kitab-kitab saja. Au taklidin, atau cuma ngikutin masami'ahu, apa yang ia dengar min qura'il idha'at, dari rekaman-rekaman para qari. Fayakunu qad hadama ahada arkanil qiraati shahih thalatha, maka dia telah
menghancurkan salah satu rukun qiraah yang sahih. Apa yang dihancurkan? Rukun qiraah yang sahih ada berapa? Fakullu ma wafaqa nahwi wa kana lasmiti malan yahwi wa sa'islan wal Qur'an. Mana yang dihancurin? Kalau ada orang belajar otodidak, mana yang dihancurkan? Sanad. Dia nggak punya sanad berarti. Bacaannya berarti bersandarnya pada apa? Ya kan bisa bahasa Arab, ya kan bisa lihat mushaf. Ya, kan nggak bisa kalau nggak ada sanadnya. Begitu maksudnya. Jadi bacaannya belum bisa dipastikan keabsahannya. Baik dari sisi qiraatnya maupun dari sisi pengamalan hukum tajwidnya. Kan kalau kita baca buku misalnya, nun bertemu fa, hukumnya ikhfa disamarkan disertai dengung. Kayak gimana? Sekarang ada QR code saja. QR code, klik, buka YouTube-nya. Oke, syekhnya bisa mencontohkan di YouTube. Kita ngikutin pertanyaannya, yang kita amalkan, yang kita praktekkan, sudah tepat nggak sesuai dengan keinginan syekhnya? Kan belum tentu. Kita baru bisa memperkirakan, kayaknya begini. Tidak ditalakikan, tidak dikoreksi, maka belum tentu tepat. Makanya sampai kapanpun belajar tajwid dan qiraat itu nggak bisa otodidak. Kalau qiraat mungkin masih bisa otodidak. Kalau qiraat karena akurasinya bukan akurasi pelafalan, akurasi lafaz aja kan. Tapi tajwid nggak bisa. Tajwid itu kefasihan, itu nggak bisa otodidak. Maksudnya otodidak itu kalau qiraat misalnya dengan rekaman itu bisa, ya kan? Kita sudah tahu saktah. Yang penting kita tahu landasan dasarnya. Ada saktah, ada imalah, tapi kan tetap imalah yang fasih kayak gimana harus talaqi. Saktah yang tepat bagaimana harus talaqi. Taklil bagaimana harus talaqi. Jadi akurasi pelafalannya tetap mesti talaqi, nggak bisa nggak talaqi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Fayakunu qad hadama ahada arkanil qiraati shahih thalatha. Wa tu'addu qiraatuhu, dan qiraatnya pada saat itu terhitung min babil kadzib, terhitung sebagai salah satu bentuk kedustaan bir riwayatil Qur'anil Karim, terhadap periwayatan Al-Quran. Ini kalau dia menyandarkan qiraatnya murni pada apa yang dia pelajari secara otodidak saja. Kemudian dia mengatakan inilah qiraat yang benar, ini qiraat yang tidak tepat, ini bacaan yang tepat, ini bacaan yang tidak sahih. Nah, standar-standar itu dusta semuanya. Standar-standar itu dusta semuanya. Jadi yang namanya pembelajar Al-Quran, jangankan pengajar, belajar Al-Quran saja mesti bersanad. Apalagi pengajar. Cuma yang penting untuk dipahami, bedakan antara sanad dengan ijazah. Dua hal yang berbeda. Sanad artinya punya sandaran guru yang jelas, dan ini wajib. Adapun ijazah adalah syahadah dari guru, wajib enggak? Tidak wajib. Ini dua hal yang berbeda. Jadi sanad, sandaran guru yang jelas ini wajib. Adapun ijazah yang bermakna syahadah dari guru, maka tidak wajib. Sudah kita bahas dalam mabadi kemarin, ya, bahwa yang namanya ijazah datang dari guru itu bukan merupakan kewajiban bagi setiap pengajar. Artinya siapapun yang memang bisa menilai bahwa dirinya memiliki al-ahliyah, memiliki kompetensi, maka dia boleh mengajar. Dia boleh mengajarkan Al-Quran. Dia boleh berfatwa. Dia boleh memberikan faidah. Walam yujizhu ahad. Walaupun dia belum pernah dapat ijazah dari seorang pun. Boleh, tidak masalah. Kalau misalnya antum harus dapat ijazah semuanya, berapa banyak orang yang haram mengajar sekarang? Coba berapa banyak guru Al-Quran yang dapat ijazah? Dari 1000 guru Al-Quran yang dapat ijazah paling 10. Oh, berarti haram semuanya itu? Tidak ya. Tidak haram. Yang haram itu adalah ketika seseorang mengajar tapi dia tidak punya kemampuan, itu haram. Tapi sekadar tidak punya ijazah tidak haram. Begitu. Bahkan yang namanya ilmu itu wajib diamalkan dan diajarkan. Siapa yang bilang? Nabi. Ballighu anni walau ayah. Makanya saya kadang-kadang agak miris ketika sebagian orang ini terlalu bagus ya beradab, minta izin sama guru, kemudian minta izin sama pemateri, Ustadz minta izin ya, ini ilmunya mau diamalkan. Loh, itu sebetulnya nggak boleh sebetulnya, minta izin mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu itu wajib, masa minta izin sama guru? Beda sama misalnya tajribat.
Tajribat itu amalan-amalan yang sifatnya berdasarkan pengalaman. Itu biasanya minta diamalkan itu. Tapi kalau ilmu yang umum sifatnya itu nggak butuh minta izin. Saya ngisi daurah, diupload misalnya di YouTube, materi tentang mad. Terus ada yang nanya, Ustaz minta izin diamalkan? Jangan minta izin, wajib diamalkan ilmu itu. Kalau antum memang yakin bahwa ini bermanfaat, maka wajib diamalkan. Bukan hanya wajib diamalkan, wajib diajarkan. Balighu anni walau ayat. Apalagi kalau misalnya ilmunya ilmu fikih. Saya ngajarin fikih sholat, diupload di YouTube. Ada yang nanya, Ustaz izin mengamalkan? Jangan izin mengamalkan. Gitu. Masa izin mengamalkan? Harus diamalkan itu kalau benar. Ya, terlalu sopan, terlalu beradab, tapi malah kurang beradab sama Allah jadinya. Sama gurunya terlalu beradab, itu kan kewajiban datang dari Allah, bukan datang dari ustadznya. Maka nggak perlu lagi minta izin sama guru. Kecuali tadi sifatnya tajribat. Amal-amal yang sifat tajribat, misalnya saya kemarin baca Qul Huwallahu Ahad 37 kali. Dapat nih. Nah, misalnya gitu. Itu amalan sifat tajribat. Boleh nggak saya ngamalin Syekh? Nah, misalnya gitu ya. Itu tidak masalah. Minta izin dulu silakan. Begitu. Kayak misalnya, atau misalnya sholawat nariyah. Berapa kali nih? 40, 100, 1000, 4000. Gitu kan. Itu kan tajribat. Diambil dari pengalaman para ulama. Silahkan kalau mau minta izin dulu. Tapi kalau amalan sifatnya umum, syar'i, ya, itu jangan minta izin. Nggak boleh minta izin. Tidak boleh meminta izin atas kewajiban. Itu ibarat kita mau sholat, minta izin dulu. Udah waktunya sholat, minta izin dulu ke orang tuh misalnya. Bu, saya mau sholat dulu ya. Boleh diizinin nggak? Jangan. Sholat dulu. Minta sholat yang wajib itu jangan minta izin. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi bedakan antara sanad dengan ijazah. Sanad itu wajib, ijazah itu tidak wajib. Terus kenapa dimunculkannya ijazah, yang masih ingat? Kalau ijazah nggak wajib, kenapa dimunculkan ijazah? Karena orang awam tidak mengetahui kapasitas ulama. Orang awam itu akan mengira semua tokoh sama ilmunya. Orang awam itu hanya akan mengira semakin terkenal semakin berilmu. Semakin jenggotnya panjang semakin soleh gitu kan. Semakin bajunya jubah dianggap semakin sunnah, padahal gak seperti itu. Tidak seperti itu. Ilmu itu dilihatnya bukan dari fisik. Dan orang awam gak tahu mana yang lebih berilmu dan yang gak berilmu. Pokoknya kalau suaranya enak, qori, kan? Kalau suaranya biasa-biasa, bukan qori. Kalau gaya ngomongnya enak, pasti berilmu. Kalau gaya ngomongnya kurang enak, ini gak berilmu. Begitu. Itulah orang awam. Makanya butuh ijazah, butuh sertifikasi. Ibarat dokter yang baru lulus kedokteran, kemudian ikut apa istilahnya? Setelah lulus kedokteran itu, sebelum jadi dokter itu apa tuh namanya? Ada praktek lah ya, praktek. Setelah praktek bagaimana? Dapat surat izin praktek. Nah itulah ijazah atau syahadah. Sehingga orang-orang yang mau berobat, orang sakit yang berobat jadi tahu kemana mereka harus berobat. Oh ini mah prakteknya di lulusan UI, prakteknya di RSCM, nilainya bagus itu. Sudah dapat izin. Kan percaya si pasien itu. Dibandingkan dengan orang yang lulusannya nggak jelas dari mana, surat izin prakteknya dari siapa. Nah begitulah kurang lebih. Kalau kita nyari dokter saja harus ke tempat terbaik, maka apalagi nyari guru agama yang itu lebih besar dan lebih berat tanggung jawab daripada seorang dokter. Kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian Imam As-Sakhawi tadi menyebutkan pembahasan mengenai mad dan makharijul huruf. Ya, baik. Imam As-Sakhawi menyebutkan bahwa di antara cara membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tajwid adalah memanjangkan mad lebih dari kadar yang telah ditentukan. Atau membaca huruf mad yang semestinya tidak mengandung mad. Maka kita bahas mad itu apa, gitu ya. Baik. Huruf mad ini ada 3. Huruf mad itu ada 3. Yang pertama adalah alif apabila sebelumnya fathah. Kemudian yang kedua waw mad. Kapan waw mad menjadi mad? Apabila sebelumnya dhammah. Dan ya mad. Kapan ya mad menjadi mad? Saat sebelumnya kasrah. Maka 3 huruf ini adalah 3 huruf mad yang keluar dari jauf. Nama tempat keluarnya jauf. Enggak ada organnya. Jauf itu rongga, enggak ada organnya.
Kenapa tidak diikat dengan salah satu organ tertentu? Karena menurut Al-Imam Ibnu Jazari mereka ini hawaiyah. Atau dari Imam Al-Khalil ya. Hawaiyah. Huruf yang keluarnya itu di udara. Sandarannya udara. Makanya apa kata Imam Jazari? Lil hawai tantahi. Akhirnya itu adalah udara. Bukan organ. Kalau huruf konsonan akhirnya organ apa udara? Konsonan organ apa udara akhirnya? Akhir suaranya berhenti di mana? Di organ. Entah itu bibir, entah itu lidah, ya, entah itu lidah belakang, entah itu di pita suara, Tapi huruf mad dia berakhir di mana? U, a, i, akhirnya di mana tuh? Di udara. Di udara. Maka konsep hawaiyah ini sebetulnya adalah konsep yang membedakan antara hawaiyah dengan huruf-huruf yang muhaqqaq. Ini membedakan antara konsonan dengan vokal. Zaman sekarang itu begitu. Jadi huruf-huruf yang muhaqqaq yang dia berakhirnya di organ adalah huruf-huruf konsonan. Huruf-huruf yang berakhirnya di hawa, maka dia huruf vokal. Zaman sekarang itu beda penamaan aja. Ya, begitu. Makhraj jauf adalah makhraj yang paling luas dan bebas, tidak terikat pada organ pelafalan tertentu serta tidak nyata dalam memusatkan suara. Demikian pula huruf-hurufnya, maka huruf-huruf mad dapat bersandingan dengan seluruh huruf hijaiyah hidup. Kenapa? Karena huruf mad itu huruf vokal. Yang namanya huruf vokal bisa bersandingan dengan seluruh huruf konsonan. Begitu. Khair ya. Karenanya menurut para ulama tajwid dan qiraat, makhraj ini disebut dengan makhraj muqaddar. Kenapa disebut muqaddar? Karena tidak berkaitan dengan organ. Zaman sekarang disebutnya apa? Disebutnya adalah huruf vokal. Jadi huruf vokal itu nggak berkaitan dengan organ tertentu. Begitu. Inilah yang membedakan mad termasuk di dalamnya harokat dengan huruf-huruf konsonan. Inilah yang membedakan mad termasuk di dalamnya harokat dengan huruf-huruf konsonan. Seluruh huruf konsonan membutuhkan sandaran pada organ pelafalan tertentu yang disebut dengan artikulator. Jadi organ tempat makhraj itu namanya artikulator. Jadi kalau misalnya makhraj bibir, ya itulah artikulatornya, bibir atas dengan bibir bawah. Begitu ya. Untuk menghasilkan bunyi tertentu. Sedangkan huruf vokal, baik itu harokat maupun huruf mad, diartikulasikan melalui cara yang berbeda dengan konsonan. Kalau konsonan itu harus didekatkan ke organ tertentu, kalau vokal justru dijauhkan dari organ. Ya, begitu. Para ahli fonetik mengatakan bahwa organ yang berfungsi sebagai organ pelafalan dimulai dari paru-paru sampai bibir. Jadi sebetulnya organ pelafalan bukan cuma di mulut doang, dari paru-paru. Kok dari paru-paru saja? Kok dari paru-paru? Ya karena asal semua suara dari paru-paru. Dari apa? Dari napas. Coba tanpa napas bisa enggak bersuara? Maka para ulama fonetik organ paling pertama itu nyebutnya paru-paru. Cuma enggak ada suara sumbernya di situ. Itu bahan suaranya dari situ. Ya, dari paru-paru sampai mana? Sampai bibir. Begitu. Namun tidak semua organ tersebut terlibat secara langsung dalam proses pembentukan huruf. Enggak terlibat secara langsung. Paru-paru kan enggak terlibat secara langsung. Adapun artikulator yang berperan secara langsung dalam proses pembentukan huruf dimulai dari pita suara. Pita suara, tenggorokan paling jauh, pita suara. Di sekitar pita suara itu sekitar jakun. Kalau laki-laki di sekitar jakun, sekitar sini, pita suara. Makanya kalau kita ngomong bergetar situ. Bergetar di situ. Getaran itu bisa pita suara. Jadi enggak jauh-jauh amat ya, enggak sampai dada. Itu pita suara. Di atasnya pita suara ada namanya katup epiglotis. Jadi kalau misalnya ini pita suara, nah ada daun seperti daun, itu katup epiglotis. Seperti daun. Pita suara di sini seperti daun. Fungsinya apa katup epiglotis? Fungsinya adalah tukang parkir. Tukang parkir untuk mengalirkan makanan ke kerongkongan. Kalau napas dia kebuka. Karena di sini tenggorokan, pita suara terbuka, napas dia. Napas. Kalau makan, makannya didorong ke belakang, ke kerongkongan. Kalau napas tenggorokan. Ya.
Kalau makan ke kerongkongan. Makanya kalau antum sedang menelan, jangan napas, nanti dia bingung. Ini makanan mau dikemarin kerongkongan tenggorokan gitu. Begitu. Akhirnya banyak makanan yang masuk ke tenggorokan. Itulah yang mengakibatkan tersedak. Itu bisa mati itu. Ketutup pernapasan. Ya. Katup epiglotis. Ini masih tenggorokan juga. Jadi pita suara katup epiglotis kalau zaman dulu masuk di satu nama yang sama, halak. Termasuk akar lidah. Maka para ulama zaman dulu bilangnya halak. Akar lidah itu halak. Masih tiga. 3 poin. 1, 2, 3 ini halak. Kenapa zaman dulu nggak bilang pita suara katup epiglotis akar lidah? Karena ulama zaman dulu belum bisa mendetailkan organ-organ tersebut. Kalau sekarang kita udah paham. Oh, di halak itu ada pita suara. Di halak itu ada katup epiglotis. Di halak itu ada akar lidah. Kalau akar lidah itu bagian belakang. Kalau ini lidah kita, nah akar lidah itu yang di sini. Bagian yang kalau melet kayaknya nggak kelihatan gitu. Ya, itulah akar lidah. Begitu. Maju ke bagian pangkal lidah. Pangkal lidah kita. Kemudian tengah lidah kita. Tengah itu tengah agak ke depan sebenarnya. Tengah lidah kita. Baru kemudian sisi lidah. Ini sisi lidah di samping sisi lidah. Dan bagian ujung lidah. Lidah berarti paling banyak. Dari akarnya, pangkalnya, tengahnya, sisinya, ujungnya itu semuanya berfungsi sebagai organ pelafalan. Makanya lidah itu organ paling penting dalam pelafalan. Kemudian ke bibir, dan yang terakhir adalah rongga hidung sebagai apa istilahnya artikulator sekunder. Artikulator sekunder. Bukan primer dia. Begitu. Tadi sekitar ada 9. Semuanya aktif. Semuanya aktif. Aktif itu apa? Bergerak. Semuanya aktif. Kemudian ada artikulator yang pasif. Apa artikulator pasif itu? Artikulator yang diam. Jadi ketika kita membentuk suara, itu membutuhkan 2 organ atau 1 organ yang berpasangan. Kalau pita suara berpasangan, dua-duanya aktif. Katup epiglotis misalnya, dia nggak bisa sendirian, butuh dinding, ditekan ke belakang. Maka berarti ada artikulator pasif. Tempat apa? Tempat di mana artikulator aktif, dia bergerak ke sana. Apa saja? Dinding tenggorokan, lak-lakan. Lak-lakan itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia lak-lakan itu. Bahasa Indonesia resmi, lak-lakan, dan diambil dari bahasa Sunda. Bahasa Melayunya apa? Anak lidah. Anak lidah. Di KBBI lak-lakan. Bahasa biologinya uvula. Uvula atau velum. Uvula atau velum. Kalau velum agak ke depannya sih. Langit-langit lunak velum itu ya. Uvula yang ujungnya. Langit-langit, nanti langit-langit itu panjang dari mulai langit-langit lunak, langit-langit keras, bagian depan dekat gusi. Gusinya serta gigi. Inilah semuanya artikulator pasif. Artikulator pasif itu adalah tempat di mana artikulator aktif mendekat untuk membentuk huruf. Nah, proses pembentukan huruf sendiri berasal dari paru-paru, dari udara paru-paru. Dari situ ya, dari paru-paru kemudian mengalir menuju rongga tenggorokan, dan ketika kita menahan laju udara dari paru-paru, ditahannya di mana nih? Saya pengen nahan di lidah. Maka jadilah huruf. Begitu. Jadi huruf itu terbentuk dengan cara apa? Dengan cara menahan laju udara dari paru-paru. Nah, titik di mana si laju udara itu ditahan, itulah yang disebut dengan makharijul huruf. Begitu. Titik di mana si laju udara itu ditahan, maka itulah yang disebut dengan makharijul huruf. Ada berapa titik? Kata Imam Ibnul Jazari, ada 17. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama zaman sekarang. Aqsal halak, tepatnya di pita suara, maka keluar huruf hamzah dan ha. Maksudnya bagaimana? Kalau kita menahan udara di pita suara, maka akan keluar huruf hamzah atau huruf ha. Keluar hamzah. Keluar ha. Begitu. Kemudian kalau ditahannya di wastul halak, di katup epiglotis, maka keluar huruf ain dan ha. Nah begitu. Kalau di lak-lakan atau di akar lidah bertemu dengan lak-lakan, maka keluar huruf ghain dan ha.
Begitu. Seterusnya seperti itu dan kita sudah paham semuanya 17 tempat dari makharijul huruf hijaiyah sampai yang terakhir adalah rongga hidung yang kemudian diikuti dengan rongga tenggorokan atau rongga mulut yang tadi kita bahas sebagai huruf mad. Kita udah hafal semuanya ya, makharijul huruf, jangan sampai enggak hafal. 17, 16, 14 perbedaan udah tahu semua kan? Ya, jangan sampai enggak hafal. Baik. Kebanyakan ulama qiraah dan nahwu berpendapat bahwa jumlah makharijul huruf ada 16. Kenapa 16? Karena mereka berpendapat jauf itu enggak ada. Ya enggak ada, di mana tempatnya? Dengan kata dia gitu. Di mana tempatnya? Maka enggak ada itu huruf hawaiyah. Terus dikemanakan huruf hawaiyah? Maka mereka menggabungkan dengan huruf yang sama bentuknya. Ya mad digabung ke huruf ya, waw mad digabung ke huruf waw. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi masuk akal juga. Kenapa masuk akal? Karena saat kita mengucapkan ya mad, lidah kita bergerak. I bergerak lidah kita. Ketika kita mengucapkan waw mad, bibir kita bergerak. U. Begitu. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang itu makhraj 16 atau 17? Lebih kuat 17 atau lebih kuat 16? Tetap 17. Kan lidah bergerak. Udah aja makhraj jadi lidah, gitu kan? Kan bibir bergerak, berarti makhraj di bibir dong. Kenapa tetap 17? Yang lebih kuat menurut antum? Kanur 17 atau 16? 18. 29 Ustaz. Satu huruf satu makhraj ya, biar adil. Ya, ini juga bisa didiskusikan. Ya, bisa didiskusikan. Kalau ada acara debat bagus tuh. Yang satu 16, yang satu 17. Diperdebatkan, silahkan. Begitu, ya. Seru. Baik. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai teori makhraj dan huruf-huruf mad, maka yang lebih penting bagi kita adalah memahami bagaimana cara mengartikulasinya secara tepat. Ya, buat orang yang pengen langsung amal, yang penting kayak gimana sih yang benar. Begitu. Baik. Lalu bagaimana kita mengucapkan mad yang sempurna atau huruf vokal yang sempurna? Maka kaidah yang penting untuk kita pahami saat kita ingin mengucapkan harokat atau vokal yang sempurna adalah al-aslu fil harokati ada 3. Jadi kesempurnaan mengucapkan harokat harus memenuhi 3 poin. Apa saja? Itmamuha wa ikmalu auzaniha wa hifdhuha minat tafkhim wa tarqiq. Atau minat tarqiqi wa tafkhim. Jadi 3 poin. 3 poin penentu standar kesempurnaan mengucapkan harokat. Yang pertama adalah itmamnya. Itmam itu apanya? Kesempurnaan apanya? Ya apanya? Kesempurnaan harokat apanya maksudnya? Dilihat dari sisi warna suaranya, vokalnya. Warna vokalnya. U-I-A-nya. Begitu. Yang kedua, ikmalu auzaniha. Sempurna apanya? Ikmalu auzaniha. Kadarnya. Wazan itu kadarnya. Berarti apakah dia 1 harokat, 2 harokat, atau kurang dari 1 harokat. Harus sesuai. Dan tafkhim tarqiq kita sudah paham ya. Jadi mana harokat yang mesti diucapkan tafkhim, mana harokat yang mesti diucapkan tarqiq. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian penting juga bagi kita bahwa suara vokal mesti dikeluarkan secara sempurna dari jauf. Ini juga penting nih. Bukan dari yang lain. Emangnya ada suara harokat dikeluarin nggak dari jauf? Jawabannya kadang ada. Dari mana? Dari khayshum kadang sebagian orang. Dari khayshum kadang-kadang. Ma'abata gitu misalnya begitu ya. Maka ini tidak tepat. Bahkan para ulama menyebutkan itu lahan qabih. Lahan yang buruk dalam membaca Al-Quran. Khankhonah, suara sengau, lahan qabih. Adapun berkaitan dengan kesempurnaan artikulasi huruf vokal, maka yang pertama ya, itmamuha, ini kita bisa ambil misalnya kaidahnya dari Allamah At-Tibi. Nah, itmamnya itu ada 2 poin. Itmamnya itu ada 2 poin. Yang pertama bentuk bibir atau mulutnya, yang kedua keadaan lidahnya. Jadi bagaimana kita bisa menyempurnakan warna vokal dengan sempurna, memperhatikan 2 poin. Yang pertama bentuk bibir atau mulut, yang kedua adalah keadaan lidah. Kayak gimana bentuk mulutnya? Maka sebagaimana perkataan Allamah At-Tibi,
wa kullu madmumin falayatima illa bi dhammi syafataini dhamma wa dzun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuh bil fathi fahmi. Ini berkaitan dengan bentuk mulut. Jadi bentuk mulut bagaimana? Yang pertama, kata beliau, kalau dhammah itu mesti dimonyongkan. Begitu. Kemudian kalau kasrah mesti direndahkan rahangnya. Maksudnya apa? Mulutnya direndahkan. I. Jadi bukan i kan gitu. Nyengirnya enggak gini. Enggak. Meringis. Bukan kan ya. Ada seorang ini gitu. Ya, bukan gitu ya. Enggak nyengir ketawa. Enggak. Meringis. Sedangkan a dengan cara membukanya. Wal maftuhu bil fathif hami. A. Dan yang saya pelajari wallahu a'lam, kenapa Alamah At-Tibi kau memulai dari dhammah kasrah baru fathah? Ini supaya pas latihannya. Nah dalam kata seperti itu langsung dibuka. Begitu langsung dibuka. Jangan begini. Nah enggak begitu. Itu jadi tebal. Itu tafhim. Tafhim. Langsung dibuka. Tapi jangan berlebihan. Gara-gara i-nya gini, gitu ya. Salah jadinya, salah dua jadinya. Salah kasrah, salah fathah. Salah. Begitu. Allahu a'lam. Itu mulut. Lidahnya bagaimana? Idzil hurufu in takun muharrakah yashrakuha makhraju aslil harakah. Ay makhrajul wawi wa makhrajul alif wal yau fi makhrajiha alladhi urif. Maka kita mengikuti keadaan makhraj asli karena orang-orang Arab mengatakan harokat itu berasal dari huruf. Jadi dhammah itu aslinya dulunya waw atau cabangnya waw. Kemudian kasroh cabangnya ya. Kemudian fathah cabangnya alif. Maka lidah mesti mengikuti juga. Jadi walaupun dia makhrajnya itu dijauf, tapi tetap lidahnya masih mengikuti. Kenapa? Karena dia cabang. Saat mengucapkan alif, maka lidah kita terhampar di dasar mulut. Saat kita mengucapkan ya, maka lidah kita naik ikut. I. Saat kita dhammah, maka bibir kita bergerak juga. Lidahnya bergerak juga ke belakang. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Maka dapat kita lihat misalnya di sini ada gambar, ya kurang lebih seperti itu. Ada gambar yang baru ntar. Kalau nggak salah saya bikin lagi yang baru tapi di mana sini ya? Harakat. Gimana? Di Corel, saya bikin di Corel. Enggak ada ya, di mana simpannya ya? Suka lupa nih. Ini pakai Corel Draw bikin ini. Corel Draw. Enggak ada ya. Oh ini. Ini yang baru ini pakai mulut harakat berarti.
Ya, pakai mulut saya ini mah. Pakai mulut saya supaya lebih akurat. I-A, U-I-A. Soalnya gambarnya susah nyari yang akurat itu, nyari kartun yang akurat kayak agak kurang pas terus gitu. Itulah, saya foto aja mulut sendiri. Terus kemudian ditimpa di sini. Ya. U-I-A. Begitu, wallahu a'lam. Seperti itu. Demikian. Demikian pula huruf yang tebalnya. Bentar, saya ganti lagi. Tadi ini. Hah? Asli. Nggak akan kena ini, nggak akan kena copyright ya. Mulut sendiri. Oh. Nah kalau ini dapat ini ada nih. Gambar ini banyak lah. Kalau seperti itu. Jadi fathah A, bukan O. Bukan O. A. Ha, ho, ka, ko, la, ro. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau ini perbandingan atau huruf antara dhamma, kasroh dan ya bagian lidah. Nah ketika kita mengucapkan dhammah, bibir bergerak, pangkal lidah pun bergerak. U, I, A. Demikianlah huruf tebal, huruf tipis. Huruf tebal seperti biasa ada 3 poin ya. Ada cekungan, ada pangkal yang naik dan tekanan pada faring. Sedangkan huruf tipis tidak ada. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tebal tipis nih, tebal tipis. Oh, tuker. Alif tipis, alif tebal. Begitu. Jadi ketika tipis, alif atau fathah, dia rileks lidahnya. Ketika tebal maka menegang. Ada 3, di sini saya tambahkan, ada 3 poin yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah tekanan, cekungan di tengah lidah. Kemudian ada kok nggak bisa? Hilang. Kemudian yang kedua ada tekanan pada naik, pangkal lidah yang naik. Nih, kedua. Pangkal lidah yang naik, ya. Yang ketiga adanya tekanan pada faring. Di sini. Inilah 3 keadaan yang berbeda saat mengucapkan huruf tebal dengan huruf tipis. Jadi ini 3 poin, ingetin. 3 poin berbeda. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama kan rileks saja. Biasa rileks. Sedangkan yang itu terasa ada cekungan, pangkal lidah naik dan tekanan pada faring. Begitu. Allah. Ini buram karena diatur buram ya. Bisa lebih cerah sebenarnya ini. Cerahin lagi. Kalau mau cerahin lagi enggak apa-apa. Di buku jelas insyaallah ya. Baik. Kemudian ini berkaitan dengan itmam. Berikutnya ikmal. Ikmal itu adalah kadar panjangnya. Maka harokat itu 1 harokat. Kalau mad berarti berapa? Mad itu aslinya 2 harokat. Kadar panjang mad itu 2 harokat. Begitu. Kadar panjang mad selama tidak bertemu dengan sebab tertentu selalu dibaca 2 harokat. Sesuai dengan tabiat dan kebiasaan orang-orang Arab. Contoh, al-khaliq, khaliq, al-ghafuru, ar-rahimi. Selalu 2 harokat.
Dua harokat itu kayak gimana sih? Kata para ulama, dua harokat itu sama dengan mengucapkan dua huruf hijaiyah. Begitu. Jadi kalau satu harokat ba, dua harokat itu kan ba alif. Sama seperti mengucapkan baba, baba, ba, begitu. Ba. Berarti kalau kita mengucapkan malik, panjangnya akan sama dengan saat mengucapkan mamalik, malik, mamalik, malik, malik, maliki yaumiddin, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Segitu aja berarti. Dua harakat segitu. Satu harakat bagaimana? Ya mengucapkan satu huruf. Maka hati-hati. Misalnya khalaqakum, jangan dibaca khalaqakum kecepatan. Khalaqaku, semuanya sama satu harakat. Khalaqakum, ya'idukum. Hati-hati berbeda. Jangan lebih cepat, jangan lebih lambat. Khalaqakum lebih lambat. Khalaqakum lebih cepat. Begitu ya, jangan lebih cepat, jangan lebih lambat. Kemudian penting juga untuk kita pahami bahwa kadang-kadang di dalam mushaf huruf mad itu tertulis dan juga kadang tidak tertulis. Contoh di sini ada huruf mad tidak tertulis. Hurufnya cuma 3, mim lam kaf, tapi dibaca panjang. Bagaimana cara bacanya? Sama seperti mad yang lain. Malik, atau misalnya al-mau'udah, atau an-nabiyina. Sama saja panjangnya. Jadi mau ditulis, mau tidak ditulis, panjangnya sama. Cirinya kalau dalam mushaf Madinah ada alif kecil setelah fathah. Ada alif kecil setelah fathah, ya. Atau ada waw kecil setelah dhammah dan ada ya kecil. Ini bukan koma, ya kecil setelah kasroh. Ada sebagian orang mengira itu koma. Apa arti koma di dalam mushaf? Itu kan koma. Itu ya kecil. Ya kecil. Nah, mushaf Indonesia punya cara yang berbeda. Kalau mushaf Indonesia fathahnya nggak ada. Langsung fathah berdiri. Begitu. Waw kecil nggak ada. Domahnya dibalik jadi angka 6. Begitu. Dan ya kecil nggak ada, tapi kasrohnya yang diganti kasroh berdiri. Nah, itu kita harus paham perbedaan tanda baca mushaf. Supaya pas ngajarin atau ada yang nanya kita bisa ngejelasin dengan baik, ya. Begitu. Baik. Jangan memanjangkan mad lebih dari kadar yang telah ditentukan atau malah membaca mad pada huruf yang tidak ada madnya. Karena membaca mad pada huruf-huruf yang tidak mengandung mad atau tidak membaca mad pada huruf yang mengandung mad dapat mengubah lafaz dan merusak makna. Contoh, Malik artinya pemilik, Malik artinya raja. Matoro artinya hujan. Matoro artinya bandara. Toriqo, bintang yang bercahaya. Toriqo, jalan. Nah, itu beda. Ya. Torik bintang, toriqo jalan. Jadi hati-hati. Begitu. Ini dalam bahasa Arab bisa seperti itu. Dalam bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu tampak. Bahasa Indonesia kayaknya sama aja begitu kan. Mau dibaca, ada orang namanya Budi, mau dipanggil Budi, mau dipanggil Budi, sama aja. Dalam bahasa Arab beda. Begitu masalahnya. Kadang-kadang orang Indonesia suka nyama-nyami dengan bahasa Indonesia. Ah, sama aja di Indonesia. Beda, dalam bahasa Arab beda. Tidak bisa disamakan. Begitu. Demikian. Baik, itu tadi bait yang kedua. Sampai di sini, apa ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita maju ke bagian berikutnya, bait yang ketiga. Alamuddin As-Sakhawi rahimahullah ta'ala mengatakan, au antushaddida kok lagamnya? Au antushaddida ba'da maddin hamzatan. Gimana lagamnya enaknya? Tadi saya lagunya kayak gimana? Au antushaddida ba'da maddin hamzatan. Au antalukal harfa kas-sakrani. Au antushaddida ba'da maddin hamzatan. Au antushaddida, atau engkau mentasydidkan
ba'da maddin hamzatan, setelah mad itu hamzah. Au antalukal harfa kas-sakrani, atau engkau mengunyah-ngunyah huruf seperti orang mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tusyaddid itu memperkuat, maksudnya mentasydid ya. Hamzah itu huruf pertama dalam bacaan hijaiyah. Taluk maksudnya adalah laka yaluk, laukan, mengunyah-ngunyah makanan. Sakran, orang mabuk. Jadi talukal harfa sakrani, yaitu memenuhi mulut seperti sedang mengunyah-unyah sesuatu dan menggerak-gerakkan mulutnya seperti orang mabuk. Gitu. Kan ada yang sebagian orang katanya fasih. Itu tidak tepat. Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang mengikuti kaidah al-hansinaiyah secara berlebihan. Maqamat musiknya secara berlebihan. Jadi dalam bait ini Imam As-Sakhawi menjelaskan atau memberikan peringatan pada kita di antara sesuatu yang bukan tajwid tapi dianggap tajwid. Apa itu? Menambah suara hamzah. Contohnya kayak gimana? Idza ja'anas. Nah, jadi hamzah kayak ada dua. Atau misalnya enggak ada hamzah ditambahin hamzah. Wadduha walaili idza saja. Nah, itu kan banyak yang baca begitu. Ada hamzah padahal enggak ada. Ya, seperti itu. Dan itu banyak sekali orang baca begitu. Wasyamsi waduhaha. Tuh, enggak boleh. Wasyamsi waduhaha. Harusnya begitu. Bukan waduhaha. Nah, gitu. Itu banyak yang baca begitu. Atau tadi ada mad ketemu hamzah, hamzah seperti di tasydid. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu tidak tepat. Ini hati-hati. Ya, atau mengunyah-ngunyah makanan, menggerak-gerakkan mulut seperti sebagian orang yang mengira bacaan mereka khusyuk, bacaan mereka indah, bacaan mereka enak, namun kemudian itu adalah bertentangan dengan tajwid. Kadang-kadang ada orang berlebihan begitu. Ternyata di zaman Imam Sakhawi sudah ada orang-orang seperti itu. Selain apa yang telah disebutkan, beberapa kekeliruan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf mad, ini secara peringatan secara umum ya. Yang pertama, menebalkan huruf yang seharusnya tipis. Padahal tadi itu salah satu kaidah dalam kesempurnaan mengucapkan harokat adalah menjaga tafhim tarqiq. Maka huruf tipis baca tipis, huruf tebal baca tebal. Jangan sebaliknya. Biasanya saat fathah atau dhammah. A sering dibaca o. Ku sering dibaca ku, misalnya begitu. Ya, hati-hati. Lu, zu, tidak tepat. Atau sebaliknya, huruf tebal dibaca tipis. Biasanya sering ketika kasroh. Mustaqim sering dibaca mustaqim, kim jadi kaf. Tidak tepat. Atau memiringkan suara hingga fathah atau alif tidak terucap dengan sempurna. Ba dibaca ba, atau i dibaca b, paling sering. Bismillah paling sering itu. Bismillah. Bismillah dibaca bismillah. A dibaca pengen tipis. Bismillahirrahmanirrahim itu. Pengen tipis jadi berlebihan. Atau mengalirkan suara melalui rongga hidung, tadi sudah dibahas ya. Dia kehususan buat mim dan nun. Menahan suara. Ini yang saya paling sering menemukan ketika ngajar anak-anak remaja, ABG. SMP, SMA itu ya. Ini sering kalau baca Quran itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak mau buka mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau buka mulut. Enggak tahu kenapa ya. Apa karena datangnya itu dipaksa sama orang tuanya gitu. Saya sering sekali. Ya Allah, kalau udah ngajar remaja begitu udah apa sih? Pengen marah tapi pengen ketawa gitu. Atau malah berlebihan. Juga nggak boleh. A'udzu billahi minasyaitonir, itu berlebihan. Takalluf.
berlebihan dalam menggerak-gerakkan mulut, membuka rahang, menariknya atau monyongkannya. Ini tidak tepat. Dan yang terakhir, tidak konsisten dalam menentukan kadar panjang harokat. Kalau satu harokat, dua harokat, tiga harokat. Jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Sampai bait ketiga. Apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini dulu ya. Sudah 11.26. Kenapa dia nanya? Kenapa ada yang nanya? Ada yang masalah? Ada masalah? Eh? Tayyib. Kalau tidak ada, kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit ini. Panaktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.